Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Afni Ulhab dengan NIM 20.05520102. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, Universitas Tikubang, Semarang. Tujuan saya di sini akan mempresentasikan tentang prinsip dasar etika sekaligus memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dan profesi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar etika. Yang pertama, prinsip dasar etika profesi dalam bidang akuntansi. Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, wajib hukumnya memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkungan profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Etika ini mengatur seorang akuntan melakukan pekerjaannya tanpa kode etik. Seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi atau IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya, etika profesi dalam bidang akuntansi. Pengertian etika profesi adalah sikap hidup yang berupa keadilan dalam memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keahlian saat melaksanakan tugas kepada masyarakat. Sehingga fungsi dari etika profesi adalah sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu, serta menjaga campur tangan pihak lain di luar organisasi dalam keanggotaan suatu profesi. Sedangkan tujuan dari etika profesi ialah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, membantu meningkatkan mutu suatu profesi, dan menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis sebagai profesi. Suatu pekerjaan sebagai penunjang nafkah hidup. Dari sudut pandang ini, maka semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Bisnis dapat menentukan pertumbuhan investasi, produksi, dan peningkatan pendapatan nasional. Namun, sebaliknya, bisnis dapat menimbulkan suatu krisis ekonomi jika tidak dikelola secara profesional. Oleh karena itu, sesuai dengan ciri-ciri profesi tersebut di atas, maka bisnis adalah suatu profesi karena dalam bisnis terdapat banyak pekerjaan, menuntut ilmu untuk mengelola, dan para manajemen dituntut bermoral tinggi dan harus dikelola secara profesional. Bisnis dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi.
Yang pertama, profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Yang kedua, sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan. Yang ketiga, profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Yang keempat, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam. Di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis menurut Chow Roundtable. Yang pertama, tanggung jawab bisnis dari shareholders ke stakeholders. Yang kedua, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Yang ketiga, perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Yang keempat, sikap menghormati aturan. Yang kelima, dukungan dari perdagangan multilateral. Yang keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam. 7. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonic Keraf tahun 1998. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip ekonomi. Namun, masing-masing perusahaan dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankannya, karena masing-masing perusahaan pasti memiliki kondisi dan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Perusahaan secara bebas memiliki kewenangan terhadap bidang yang sesuai dengan serta pelaksanaannya tepat menyesuaikan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis, misalnya saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga maupun karyawan, jujur terhadap konsumen, jujur salam kerja sama, dan lain sebagainya. Prinsip kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang paling dasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam berbagai aspek. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis. Yang keempat, prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Yang kelima, prinsip integrasi moral. Setiap perusahaan
harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini berarti seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga manajemen, harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Itulah beberapa pendekatan dan prinsip dalam menerapkan etika bisnis perusahaan. Dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Contoh, seperti kejujuran pemilik usaha. Jika pemilik usaha selalu jujur kepada karyawan maupun rekan kerja, tentu rekan kerja akan melihat perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki performa bagus karena kejujuran yang ada. Tetapi jika sebaliknya, pemilik usaha sama sekali tidak jujur baik pada karyawan maupun rekan kerja, maka mudah sekali dianggap jelek. Dari rekan bisnis lain datang juga mendapat anggapan jelek tersebut. Bahkan bisa jadi seluruh perusahaan juga mendapat anggapan jelek. Selain menerapkan etika bisnis, kita juga harus menerapkan keuangan yang lebih baik. Kondisi keuangan yang baik secara langsung dapat mengembangkan perusahaan dengan mudah. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang baik dan membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, serta kecermatan dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, prinsip kerahasiaan. Yang kelima, prinsip perilaku profesional. Pertama, prinsip integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakini terdapat. Yang pertama, kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, atau penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan informasi yang seharusnya diungkapkan. Integrasi mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan terus terang, tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau penindasan prinsip. Yang kedua, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak bersangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang ketiga, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dan praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesional dan kode etik profesi yang berlaku dan memberikan jasa profesionalnya. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja klien menerima layanan yang profesional dan kompeten. Yang kedua, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Nah, sebagai angkutan profesional, tentu berkompetensi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan. Mereka harus membekali diri dengan etika profesi akuntansi yang satu ini, agar bisa memberi pelayanan terbaik untuk para pengguna jasa, karena seorang angkutan harus selalu bersedia mengasah pengetahuan dan keahlian, serta bertindak cermat dalam menjalankan jasa profesionalnya. Yang keempat, prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga. Prinsip-prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Yang kelima, prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi.
Praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Yang kedua, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, larangan-larangan, yaitu ketentuan tentang yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di masyarakat. Kode etik menurut para ahli. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang kedua, menurut Sonic Crayraft, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Yang ketiga, menurut Kode Etik Guru Indonesia hasil Kongres PGRI tahun 2008, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Yang keempat, menurut Profesor Dr. R. Subekti dalam tulisan yang berjudul Etika Bantuan Hukum, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Di sini ada tujuan kode etik. Di tujuan kode etik ada 4. Yang pertama, untuk menunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan profesi. Selanjutnya, penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi, suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat ditundukkan padanya. Maka kode etik dari suatu organisasi hanya mempunyai pengaruh yang kuat dan menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut jika orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi tersebut. Apabila setiap orang menjalankan suatu profesi, secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi
atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya ada perbandingan kode etik. Seorang beginner harus memahami, menjunjung tinggi, dan menerapkan kode etik dalam kehidupannya, baik dalam bidangnya, organisasi, maupun negaranya. Kode etik dalam setiap bidang organisasi maupun negara dapat berbeda-beda, namun tujuannya tetaplah sama, yaitu memberikan dampak serta pandangan positif bagi semua aspek dalam bidang organisasi, negara, dan juga bagi beginner itu sendiri. Dalam bidangnya, seorang beginner harus bertanggung jawab terhadap bidang atau profesinya, agar timbul sikap pantang menyerah dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Selain itu, seorang beginner harus memiliki sikap jujur agar dapat menimbulkan rasa percaya dari konsumen dan masyarakat. Dan seorang beginner harus memiliki daya kreativitas yang tinggi agar dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan di dalam bidang atau profesi yang dijalankannya. Dalam organisasi, seorang beginner tidak hanya bertanggung jawab dan jujur kepada bidang dan juga konsumennya, akan tetapi dibutuhkan pula rasa tanggung jawab dan jujur terhadap setiap aspek atau beginner lain yang ada dalam organisasi dan juga organisasi yang lain, sehingga tidak ada konflik atau kesalahpahaman antara atasan dan bawahan dalam organisasi maupun antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya, serta dapat meningkatkan daya kreativitas beginner dan juga organisasinya di dalam dunia industri. Dalam suatu negara, beginner haruslah pula mentaati kode etik yang berlaku pada negara di mana ia menjalankan profesinya. Kode etik pada suatu negara pun berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan menaati kode etik yang berlaku pada negaranya, maka seorang beginner dapat bertanggung jawab, jujur, dan bereaksi demi kemajuan teknologi, industri, dan negaranya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kode etik beginner berdasarkan bidang organisasi dan negara adalah semakin besar lingkup seorang beginner, maka semakin besar dan semakin banyak pula kode etik yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupannya, agar dapat menghasilkan dampak positif serta kemajuan yang lebih luas dan baik pula bagi profesinya, bidang, organisasi negara, dan kehidupan beginner itu sendiri. Dari video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.